Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk pembelajaran tentang kopling ya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya siapa yang pindah? Kita berdoa dulu. Sebelum belajar, tahunya kita berdoa dulu. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kenapa? Sakit? Sakit. Yang lainnya? Hadir semua ya? Oke. Jaga kesehatan ya, hari ini cuacanya panas hujan ya? Panas hujan, nanti ini biasanya ke daya tahan tubuh ya, ke daya tahan tubuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana cara kerja sistem yang ini kopling ya, yang tentang kopling. Siapa yang masih ingat? Kopling. Siapa yang ingat cara kerjanya atau nama komponen? Siapa? Ini fungsi kopling nih, ada yang masih ingat nggak? Fungsi kopling untuk apa? Posisinya kopling ada di mana? Antara apa? Ya, berarti fungsinya kalau begitu bagaimana? Putaran. Oke, memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Nah, ini ada gambar ini ya. Kira-kira ini bagaimana ini? Bagus. Cantik, Pak. Bukan sengaja saya, karena di TKR itu kan nggak ada ceweknya ya. Nah, kira-kira ini sedang apa? Sedang menelpon siapa ini? Nah, ini ada lagi nih. Kira-kira bagaimana ini? Agak kuat? Nanjak. Ciri khas gangguan kopling itu biasanya pada saat nanjak biasanya ya. Kalau di jalan di jalan datar itu biasanya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini juga nih ada sedikit motivasi nih, ada alumni kita nih ya, alumni kita. Ini orang, bentar, perhatikan. Ini alumni ke berapa ya? Dia udah jadi mekanik di Mitsubishi dia. Ya, dari mulai mekanik dia udah jadi kepala bengkel, sekarang udah alumni kita ya. Jadi kenapa mereka bisa, kita juga harus lebih bisa. Oke, pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang sistem kopling. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ini KD-nya seperti ini, mendiagnosa kerusakan kopling. Nah, untuk KD yang kita pelajari hari ini adalah KD yang pertama ya, KD pengetahuan. Untuk yang memperbaiki kopling nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Karena yang ini kita akan berada di kelas, tidak akan ada praktek, hanya mendiagnosa ya. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada unit kopling. Kemudian menganalisis kemungkinan kerusakan penyebabnya itu bagaimana. Nanti dari kajian literatur ya ada, nanti saya bagikan buku. Kemudian solusinya bagaimana ya, nanti identifikasi, kemudian dianalisis, kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya ya, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengetahui bagaimana kerusakan kopling, penyebabnya, kemudian nanti bagaimana cara penyelesaiannya ya. Selanjutnya ini silakan dibentuk kelompok ya, kelompok. Jadi
4 kelompok saja ya, 4 kelompok saja. 1 2 3 4. Ini ada simulasi, ini video ya, bukan video ya. Ini kita kita mulai berorientasi kepada masalah ini, kasus yang terjadi pada sistem kopling. Nah, ya. Ini ada modulnya nih ya, modul 1. Tolong dibagikan nih modul. Kelompok ini stepnya. Nih websitenya. Kita sudah mulai masuk ke materi tentang kopling ya. Ini 3 4 cukup ya, 4 kelompok ya. Ini sambil di ini boleh di Pernah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda menekan pedal kopling? Atau mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke kanan? perhatikan nih ya. Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki band torsi yang sangat terbatas. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Oke, itu tentang kopling ya. Ini untuk materi juga ada di situ di buku modul ya. Nah, sekarang ini ada, sebelum bagikan ini kelompoknya sudah posisinya seperti ini. Udah. Tadi sesuai dengan yang tadi ya. Ini kelompok satu. Satu tadi yang mana? Ini dari sini majunya 1 1 2 3 4 ya, kelompok 4. Silakan dikerjakan ini LKPD-nya silakan dikerjakan berdasarkan buku ini sama tadi yang video. Dibalik aja kursinya itu biar gampang ya. Sebelah sana. Soalnya kalau ke depan sini bisa diputar saja. Silakan. Yang ini sudah? Yang sesuai dengan permasalahannya saja. Kopling berbunyi. Sesuaikan masalahnya, sesuaikan dengan yang ada di job sheet saja ya. Yang ini kalau misalnya ini kan 1 kopling selip tadi ya, yang kemudian bergetar. Kelompok yang bergetar yang kelompok mana? Oh, itu kelompok bergetar, itu bergetar. Kelompok ini kelompok 3. Ini itu yang itu ya, sesuai dengan yang ada di job sheet saja. Jangan mengerjakan yang lain, nggak usah mikirin kelompok lain. Itu aja dulu yang punya kelompok masing-masing. Nanti kan dari semua permasalahan kita bisa menyimak ini kelompok 1 ini, kelompok 2. Nanti kita tahu semua ya. Oke, untuk yang sudah kelompok berapa? 1. Oke, sudah semua ya? Oke, silakan duduknya. Ice breaking dulu nih ya. Bapak bilang
Selamat pagi. Oke, kita coba ya. Selamat malam. Malam. Pagi. Siang malam. Wah, siang malam jadi 5 ya. Oke, terima kasih ya. Di pramuka biasanya seperti ini ya. Yang aktif di pramuka biasa seperti ini ya. Siapa yang mau maju presentasi pertama? Kelompok 1 boleh, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan tentang kopling slip dan gejalanya dan cara mengatasinya. Untuk penjelasannya sama Caca. Tercium bau hangus dari kendaraan. Ini terjadi akibat kausan pada permukaan cakram kopling. Selain itu, koefisien gesekan plat dapat berkurang karena kontak dengan gemuk atau oli. Situasi ini mencegah kopling dari pemutusan daya sepenuhnya dari mesin. Mobil kehilangan tenaga. Jika ini terjadi, mobil tidak akan bisa melaju kencang dan akan boros bahan bakar. Penyebab dan perbaikan. 1. Kemungkinan penyebabnya adalah gerak bebas pada kopling berlebihan. Perbaikannya setel kebebasan pada kopling. Ya, dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bagian saya yang bertanya nih. Ada tes ya? Kita lanjutkan dengan tes. Ini silakan bisa di barcode. Bisa nggak? Oke, silakan dikerjakan ya. Berapa menit ini? Ada 5 menit. Apa ini? Udah masuk semua ya? Oke, ini masuk semua, udah di atas KKM semua ya. Refleksi pembelajaran hari ini silakan, yang mau ke depan silakan. Atau mau di situ aja ya. Siapa yang? Untuk pelajaran hari ini yaitu sistem tentang kopling. Yang kopling itu adalah salah satu pemutus dan penghubung dari putaran engine dan ke transmisi. Untuk pemutus dan penghubung putaran dari engine ke gigi sehingga gigi bisa berpindah secara halus. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Atep ya, banyak Atep. Hanya menambahkan ya, jadi intinya kopling itu secara inti mutus kemudian menyambung ya. Untuk kepentingan apa? Untuk transmisi. Kalau nggak ada transmisi, masa harus berhenti dulu ngoper gitu ya? Nah, itu intinya kopling itu seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi KD 4 keterampilan ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kalau sekarang menganalisis, yang itu nanti memperbaiki. Jadi oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian saja ya. Sebelum selesai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa, duduknya siap ya. Disiapkan dulu kemudian berdoa. Kita duduk siap dan sebelum mengakhiri pelajaran tentunya kita berdoa dulu. Doa mulai. Untuk pertemuan hari ini
Kita cukup sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.